Puji Tuhan. Adakah doa-doa Anda yang belum dikabulkan, keluarga Saat Teduh Bersama? Saya juga ada. Tapi harapan yang tertunda itu ada baiknya, itu menjadi judul tema khotbah saya hari ini, renungan singkat di Saat Teduh Bersama. Ambil catatan, khususnya ambil Alkitab. Catat ini temanya, harapan yang tertunda itu ada baiknya. Karena di dalam Tuhan tertunda bukan berarti dibatalkan. Jadi jangan marah dan kecewa, segala sesuatu hanya indah pada waktunya. Kita baca dulu Yohanes 11 ayat yang ke-5 sampai 15. Saya akan bacakan dulu ceritanya. Lazarus dibangkitkan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Di mana harapan yang tertunda kok ada baiknya? Kalau ada tujuan lebih tinggi di baliknya. Dimulai dari ayat 5 dulu, kita nggak boleh ragu, nggak boleh bimbang. Kita harus mengerti Tuhan bukan hanya pada firman-Nya, tapi terlebih dahulu kasih-Nya. Tuhan boleh berjanji sesuatu, kalau itu belum terjadi, jangan curiga kasih. Bahwa Dia mengasihi Anda dan saya, itu sudah terbukti di kayu salib-Nya. Udah jangan ragu lagi. Hari itu Maria, Marta, dan Lazarus akan mengalami janji Kristus digenapi di depan mata. Tapi hubungan mereka, Tuhan sangat dekat sama family ini. Hubungan mereka itu sudah menjadi fondasi dulu. Sebelum janji digenapi, jangan ragu bahwa Tuhan Yesus mencintaimu. Jangan begini loh, kalau Tuhan cinta sama saya, keluarkan saya dari hutang. Kalau Tuhan mengasihi saya, sembuhkan saya. Itu bukan patokannya kasih. Kasih itu ini, seorang yang rela mati untuk sahabatnya. Kita bukan sahabatnya, kita ini notabene orang berdosa. Dia mati di Golgota. Harapan yang tertunda itu apa? Dia nggak pernah menunda kasihnya. Bahkan kita belum lahir 2000 tahun lalu, dia sudah mati untuk kita. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saya suka sekali kalimat ini, Yesus memang. Memang begitu, nggak bisa diubah lagi. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Miliki prinsip ini. Harapan apapun yang terjadi atau yang tertunda di depan Anda, asal Tuhan cinta sama saya ya, hidupku nggak punya masalah. Saya hanya punya problema. Saya nggak punya masalah dengan Allah. Saya tahu, it is well with my soul. Jiwaku ini baik-baik di tangannya. Hidup ini kan sementara. Apa yang kita dapat juga kita tinggalkan. Apa yang kita belum peroleh, kekekalan akan menelan. Kalau kita nggak dapat sesuatu di hidup ini, ada perkara-perkara tertentu yang belum dikabulkan, lalu saya mati, atau Tuhan datang kembali. Itu semua ditelan kekekalan, apa arti? Kalau kita pergi dari sini kemana, destinasi, lalu transit di situ, nggak ada tisu, nggak apa-apalah. Masa kita ingat-ingat setelah kita pulang kembali ke tanah air, dan kita sudah tinggal sebulan. Masa kita ingat-ingat zaman transit seperti apa? Hidup ini transit saja. Hidup ini hanyalah sementara. Asal Tuhan cinta, katakan pada dirimu sendiri, aku tidak punya masalah. Harapan tertunda, nggak apa-apa.
Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Lazarus mati dalam cerita ini. Mati pun keuntungan bagi orang-orang yang percaya Tuhan. Tapi tetap, karena Yesus adalah kebangkitan, Tuhan akan membangkitkan Lazarus sebentar lagi. Kita lihat ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Loh, kok sengaja? Sudah tahu sakit keras, sakit parah. Bayangkan kalau ada pendeta begini, wah sudah dihujat sama umat. Bukannya karena traffic atau karena macet di jalan, atau karena nggak dapat tiket, misalkan dari luar kota naik pesawat. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, tidak ada rintangan, memang Tuhan sengaja. Apakah Tuhan jahat? Kenapa dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat? Toh Tuhan nggak kemana-mana, nggak ada kegiatan, kenapa perlahan-lahan? Ia sengaja tinggal di situ 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan itu tidak iseng, dan yang pasti Tuhan itu kasih. Kalau Tuhan memperlambat sesuatu, itu pasti ada tujuan lebih tinggi. Demi sesuatu yang lebih baik, Tuhan tunda. Dan seperti yang saya katakan tadi, dalam Kristus tertunda tidak sama dengan dibatalkan. Siapa bilang batal? Tidak. Tapi karena Tuhan mau memberikan mujizat yang lebih besar, atau karya yang lebih hebat, Tuhan tunda sebentar. Nah itu kedaulatan, saya nggak punya komentar. Waktu Tuhan itu tidak bisa kita kontrol. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kenapa nggak hari ini? Ada perkara-perkara Tuhan terjadi di hidup kita baru tahun ini. Padahal kita sudah mendoakan itu yang lalu-lalu. Tapi kalau kita renungkan lagi, ternyata betul ya. Hari ini waktu Tuhan berikan, itu tepat guna. Justru puji Tuhan nggak terjadi dulu, tapi terjadi sekarang. Pernah nggak Anda itu ngalami yang beginian? Saya pernah. Misalkan ya kita mau jual rumah. Misalnya ada orang mau jual rumahnya. Aduh gimana nggak kejual-jual. Tapi gimana caranya sekalipun dia pusing 7 keliling, akhirnya dia keluar dari hutang. Nanti kemudian rumahnya baru terjual. Dia bersyukur pada Tuhan, untung gak terjual berapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena harganya lagi anjlok. Ternyata saya juga keluar dari hutang, gak perlu jual properti. Bersyukur tidak terjadi. Tapi jual sekarang ini ternyata harganya tinggi. Kita bisa marah waktu itu karena kita gak tahu. Kenapa kau tidak kabulkan harapanku? Ya nanti suatu hari kita mengerti. Nah, cerita tadi ilustrasi. Kalau hari ini orang itu bisa bersyukur karena sudah terjadi. Tapi adakah hari ini harapan tertunda yang membuatmu mengeluh? Tunggu dulu, 10 tahun lagi Anda menoleh hari ini, Anda baru mengerti. Kita baru berkata, oh begitu. Karena itu jangan hakimi Tuhan sekarang. Jangan pernah hakimi Tuhan kapanpun juga, karena Tuhan Maha Tahu dan Dia selalu benar. Yang penting belajar untuk percaya bahwa Dia mengasihimu. Dan Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat. Ayat 7, tetapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Lihat itu, sekalipun Dia sengaja berlama-lama di situ, tapi hatinya pada Lazarus. Cepat lambat, Tuhan gak akan tahan berlama-lama di sana. Ayo, mari kita kembali lagi ke Yudea. Karena Lazarus, Maria, Marta itu berada di selatan Israel. Yesus kan di Nazaret atas atau di Galilea. Yesus ada di utara. Dia mau turun. Ayo segera, ayo bergegas. Ayo packing sekarang, kita cepat-cepat berangkat. Yesus mau pergi ke Bitinia di bawah sana. Murid-murid itu berkata kepadanya, ayat 8. Rabi atau guru, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih sudikah, masih maukah engkau kembali ke sana? Murid-murid Yesus itu punya satu bakat alam yang kurang bagus. Sebenarnya kita juga kayak gitu. Selalu kita itu gak bisa nangkap hati Tuhan. Pada saat Tuhan itu berlama-lama mungkin mereka berkata, ayolah Tuhan, kenapa Tuhan itu berlambat-lambat? Tapi ketika Tuhan sudah siap untuk berangkat, mereka berkata, oh Tuhan, apa nggak dipikirkan ulang ya pergi ke Yudea? Kemarin kan mereka mau membunuhmu di situ. Karena di Yudea sana itu dekat Yerusalem,
banyak ahli Taurat, banyak orang Farisi yang tidak suka sama Tuhan. Mereka mencoba melempari engkau, masihkah engkau mau kembali ke sana? Perkataan itu negatif ya. Perkataan negatif. Untung Tuhan itu tidak bisa distracted ya, tidak bisa diganggu kalau Tuhan punya agenda. Dan kalau itu sudah jatuh tempo, waktu ilahi tiba, Tuhan itu fokus. Tuhan Yesus itu nggak pernah bisa dengan mudah terpancing perhatiannya. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, nggak dipikirkan ulangkah baru-baru ini orang Yahudi mencoba membunuh engkau di situ dengan melempari batu. Ayat 9, Yesus langsung memperbaiki cara berpikir mereka yang salah. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Dengan kata lain Tuhan itu ajari mereka agar mereka tidak menghalangi. Kalian tuh gimana sih? Aku sudah siap bekerja kok kalian merintangi. Kalau kalian berjalan di siang hari, kakimu gak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Simple ya. Memang ada harapan yang tertunda. Tetapi waktu Tuhan akan menggenapi pengharapanmu, pastikan dirimu ready. Banyakan orang kalau menanti-nanti jawaban dari Tuhan atau menunggu-nunggu penggenapan janji, mereka gak jaga hati. Jangan-jangan nanti malahan memperlambat prosesnya. Apa yang bisa memperlambat proses? Perkataan negatif. Kalau Tuhan termakan perkataan murid-muridnya, gak jadi pergi nanti. Tapi Tuhan bukan manusia. Mereka mau ngomong apapun juga, Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa. Kata-kata negatif itu bisa membatalkan sesuatu loh. Mesti hati-hati. Hindari sikap hati yang salah lah dan perkataan yang negatif seperti yang saya katakan tadi. Sebab reaksi yang salah itu bisa memperlambat proses Tuhan. Ketika harinya tiba, Tuhan hendak melakukan sesuatu untuk dirimu. Kalau Anda tidak jaga hati, waktu Tuhan sudah siap beraksi, tiba-tiba Anda berkata, Tuhan, nggak jadi ya, batal. Kenapa? Aku takut nanti orang ngomong apa. Murid-murid pakai alasan ini untuk berdalih, nggak usah pergi. Karena nanti mereka yang di Yerusalem situ itu akan membunuhmu. Takut akan manusia adalah jerat. Hati mereka itu tidak siap menerima mujizat. Tapi Yesus tegur mereka. Ayo tarik kembali kata-katamu itu. Ubahlah sikap hatimu yang tidak korek, tidak betul. Reaksimu yang berlebihan itu, termasuk roh ketakutan, itu bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Untungnya Tuhan tidak mau dihambat oleh mereka. Tetapi ayat 10, jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Yesus seperti menegur mereka, bukan menyindir karena terang-terangan. Yesus bicara kepada mereka secara langsung. Kalian gak boleh berjalan di malam hari, kakimu terantuk. Karena kalau kalian lakukan itu, terang tidak ada dalam dirimu. Sebentar lagi kalian akan melihat mujizat yang besar, orang mati dibangkitkan. Get your heart ready, persiapkan hatimu. Janganlah ada area abu-abu. Janganlah hatimu dipenuhi dengan kegelapan. Hindari sikap hati yang salah. Sebab harapan tertunda, itu urusan Allah. Tapi hatimu urusanmu, jagalah dengan segala waspada. Supaya ketika kehidupan siap mengalir di situ, hatimu terbuka untuk itu. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Memang gak bisa salahkan murid-murid itu, Yesus pakai kiasan. Karena Yesus itu rendah hati, gak mau sok-sokan. Atau mungkin juga problema itu terlalu besar bagi murid-muridnya. Kalau Yesus bilang, ini orang mati, nanti sebentar lagi aku bangkitkan. Jangan sampai diantara mereka berdebat. Karena murid-murid Yesus itu tukang debat. Dikit-dikit siapa yang paling besar diantara mereka. Gitu aja diskusinya lama. Saling menjatuhkan. Yesus gak maulah terlalu banyak bicara. Yang penting pokoknya melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata, Lazarus saudara kita telah tertidur.
tidak besar-besarkan masalah. Dan Tuhan tidak berbohong atau berdusta. Bagi Tuhan yang bisa melakukan segala perkara, orang mati itu seperti tidur saja. Tapi bagi kita manusia yang suka panikan, orang pingsan aja kita kira dia sudah mati. Orang yang ini aja, orang yang tidak sadarkan diri atau kecelakaan di jalan aja, semua mobil berhenti seolah-olah ada mayat di sini. Itulah bedanya Tuhan dengan kita. Kita ini selalu suka membesar-besarkan. Sedangkan Tuhan itu tidak pernah memperbesar masalah. Tuhan ingin kita fokus pada kuasanya, bukan pada masalahnya. Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dengan kata lain Tuhan berkata, sudah, udah, nggak usah kita banyak diskusi. Ini bukan perkara yang perlu diperdebatkan. Ayo, sini. Aku ajak kalian. Kurang lebih gitulah kata-kata Tuhan dalam bahasa sehari-harinya. Tuhan Yesus sebagai rabi atau guru mereka. Ayo ikut aku, ayo ikut saya. Kita pergi sekarang ke Yehuda dan kita bangkitkan Lazarus. Maka kata murid-murid itu ayat 12, kata murid itu kepadanya, Tuhan jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Jadi sudah jelas sekali bahwa Lazarus positif telah meninggal dunia. Jadi ini bukanlah sebuah kejadian biasa, orang sakit bahkan sekarat lalu sembuh dari ranjang pesakitannya, bukan. Ini orang yang sudah lewat imigrasi kehidupan, imigrasi kematian. Ini sudah mati benar. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15 inilah kunci. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Itu dia. Yesus berkata, syukur aku tidak hadir waktu itu. Bagaimana terlambat bisa disyukuri? Ini bukan kalau janjian datang telat loh ya, kalau yang begituan harus bertobat. Hargai waktu orang, jangan suka jamnya itu jam molor, jam karet. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, karena Tuhan memang menunggu waktu ketika Lazarus sudah tidak mungkin bisa ditolong lagi agar mujizat terjadi. Nah ini hikmat Allah, ini nggak bisa dicampur tangan, nggak bisa dicampuri oleh manusia. Hikmat kita nggak nyampe ke situ. Tapi Yesus berkata, syukurlah aku nggak hadir saat itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Loh kok bisa lebih baik, harapan tertunda. Supaya kamu dapat belajar percaya. Dengan kata lain, supaya kamu bisa teruji imannya. Supaya kamu bisa bertumbuh imannya. Supaya kamu bisa belajar dulu tabah. Supaya kamu bisa belajar berdoa, alias supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata Tuhan itu jauh lebih tertarik sama karakter yang dibentuk daripada sekedar menyelesaikan sebuah problema. Menyelesaikan sebuah masalah itu segampang memutarbalikkan telapak tangan. Tetapi karakter tidak bisa dipaksakan. Yang Tuhan inginkan dalam diri orang percaya, umat Allah, keluarga Saat Teduh, tanamkan ini. Yang Tuhan rindukan dalam diri kita adalah karakter iman, pengharapan, dan kasih itu. Yes, karakter iman, karakter pengharapan, dan karakter kasih. Kalau iman segala sesuatu serba instan, apa bedanya kita sama orang dunia hari ini semuanya instan? Kopi instan, 3 in 1. Apa-apa instan, ini instan itu. Makanan instan pula, instan noodle, mie instan, bubur instan, nasi microwave langsung instan. Semuanya serba mau instan lah. Iman itu kalau semuanya instan, iman itu tidak terbuat dari emas murni, tidak teruji. Kadang-kadang diizinkan masalah itu membesar. Bukan karena Tuhan mencobai, jangan sekali-kali kita lancang berkata Tuhan itu memberi kita pencobaan. Sebab Alkitab berkata di surat Yakobus bunyinya begini, jangan sesat, jangan katakan Tuhan mencobai aku, sebab Tuhan tidak mencobai siapa-siapa dan Tuhan juga tidak bisa dicobai oleh setan. Tuhan tidak dicobai oleh apa-apa. Ya,
Jikalau Yesus dicobai di padang gurun 40 hari itu bukan karena Yesus perlu diuji. Tapi itu ujian Mesias. Yesus itu dicobai di padang pasir untuk kita. Supaya hari ini ketika kita diuji dan dicobai, kita boleh taruh percaya pada Tuhan Yesus karena Dia sudah lalui. Yesus dicobai, diuji di padang gurun 40 hari itu. Karena Dia mau menjadi Mesias bagi Anda dan saya. Supaya kita nggak bisa berkata, ya enak, Tuhan kan nggak pernah ngalami. Tuhan nggak perlu diuji. Kita tahu Yesus pasti lulus. Tapi Yesus mau memenangkan hati kita. Dia nggak mau main curang. Dia nggak mau menyelamatkan kita sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi juga Dia mau fair-fairan menyelamatkan kita sebagai manusia. Seperti kita namun tidak berdosa. Sehingga Dia mengerti bagaimana membawa orang berdosa seperti kita menang atas pencobaan. Allah tidak dicobai oleh apa-apa. Dan Dia tidak mencobai siapapun juga. Semua yang benar, semua yang sempurna datangnya dari Bapa. Jadi kalau kita sedang dicobai, karakter iman itu yang Tuhan ingin bentuk di dalam diri Anda dan saya. Iman tidak selalu serba instan. Pengharapan, karakter pengharapan. Tuhan itu ajari kita berharap. Kalau kita telah memperoleh apa yang kita harapkan, buat apa kita berharap lagi? Berharap itu untuk sesuatu yang belum terjadi. Tuhan sedang membangun otot-otot pengharapan kita. Belum lagi karakter kasih. Ayub kan dicobai, meskipun ujungnya berkemenangan dikembalikan oleh Tuhan, malah berkali-kali ganda. Siapa bilang Tuhan itu tidak memberikan berkat? Tuhan itu memberkati. Allah kita itu Allah yang memberkati, bukan Allah yang mengutuki anak-anaknya. Tapi seketika Tuhan izinkan Ayub itu diuji dedikasi, loyalitasnya. Setan pun bisa berkata, ya lumrah kalau dia mengasihimu, dia dapat segala sesuatu daripadamu. Segala sesuatu engkau berikan kepadanya. Semua orang juga akan terima kasih, tak terkecuali kepada berhala mereka. Apa istimewanya Tuhan? Tuhan tidak mencobai Ayub karena makan kata-kata setan, bukan. Memang kehendak Allah. Tuhan bisa pakai apapun termasuk pencobaan. Allah memang menghendaki dalam cerita Ayub untuk membuktikan pada kita yang membaca kitab Ayub dan ada di Alkitab kita hari ini sepanjang sejarah sampai Tuhan datang kembali atau kita mati. Bahwa ikut Tuhan itu tanpa pamrih. Kitab Ayub ditaruh di tengah-tengah Alkitab kita. Dan Ayub itu seolah-olah menjadi tumbalnya. Untuk menunjukkan dan membuktikan dan mengajarkan pada kita bahwa karakter kasih itu tidak boleh luntur kalau harapan tertunda. Bahkan harapan tidak terjadi pun tidak boleh kita berhenti mengasihi Yesus. Karena Tuhan tidak berutang apa-apa sama kita. Tuhan tidak perlu memberikan berkat atau mujizat. Karakter kasih itu, mengasihi Tuhan itu tanpa kondisi. Unconditional love, agape itu dua arah. Pertama-tama karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia mati untuk kita, Yohanes 3:16. Pertama-tama agape itu dari Tuhan, tapi sebagaimana Ia mengasihimu, kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih tak bersyarat, kasih Tuhan dengan kasih tak bersyarat pula. Meskipun kasih manusia itu terbatas dan tidak sempurna. Setidak bersyarat, tidak bersyaratnya kasih kita masih tergolong bersyarat kok. Karena itu kalau harapan cuma tertunda atau hanya terulur, janganlah kasih menjadi goyah atau luntur. Karakter kasih itu yang Tuhan mau cari dalam diri kita. Supaya kamu dapat belajar percaya itu berarti juga supaya kamu dapat belajar mengasihi aku. Syukur aku tidak hadir. Kalau enggak bagaimana kamu tahu kalau kamu mengasihi aku tanpa kondisi atau tanpa pamrih. Kita mengasihi Tuhan karena apa sih? Karena Tuhan buat kita healthy. Karena kesehatan kita. Nah kalau kesehatan kita terganggu kita benci. Kita mengasihi Tuhan karena apa sih? Karena kekayaan materi. Lalu itu bedanya apa Tuhan sama pesugihan? Kita mengasihi Tuhan karena apa sih? Karena mujizat dan berkat. Setan juga bisa memberikan semacam mujizat, namun mujizat palsu di hadapan Allah. Lalu kita mengasihi Tuhan karena apa? Jangan lupa, karena Kalvari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia,
tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janganlah kau bersuka cita karena mujizat dan berkat atau karena setan-setan itu tunduk kepada perintahmu. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Tapi syukurlah aku gak hadir waktu itu, kata Yesus. Sebab demikian lebih baik bagimu. Bukan lebih baik bagi Tuhan, bagi kita. Supaya kamu dapat belajar percaya. Namun coba lihat ya, meskipun Tuhan berkata demikian, Tuhan tetap gak tahan. Karena kasih Tuhan itu pasti menariknya datang ke arah kita untuk menolong anak-anaknya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Itu seperti seolah-olah Tuhan dengan keras berkata. Kalau tadi Tuhan Yesus pertama awalnya berkata, mari kita kembali lagi ke Yudea. Masih biasa. Tapi di kalimat di ayat 15 ini, saya bisa merasakan penekanannya. Marilah kita pergi sekarang. Now. Let's go now. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Wow. Sekarang waktunya sudah tiba. Tuhan akan lakukan mujizat. Tahukah? Greater miracles. Mujizat yang lebih besar biasanya terjadi di ujung tanduk harapan kita yang terulur. Bukannya kalau Tuhan Yesus tadi datangnya berapa hari lebih, atau kalau datangnya pas waktu aja, tepat waktu. Apalagi kalau datangnya lebih awal atau lebih dini, maka mujizat yang terjadi di cerita ini di Yohanes pasal 11 ini bukan lagi kebangkitan orang mati, tapi kesembuhan dari sakit penyakit. Luar biasa sih, tapi lebih luar biasa kebangkitan orang mati. Tuhan menunggu supaya greater miracle atau mujizat lebih besar yang terjadi. Tuhan mau memberikan sampai bunga-bunganya. Itulah sebabnya uang di deposito di dalam bank. Mengapa? Meskipun bisa diambil tengah bulan, diambil 2 hari, diambil langsung setelah dimasukkan juga terserah. Ya mungkin kena denda. Kenapa dia lebih lama, dia kembalinya lebih banyak? Tuhan itu juga begitu rupa murah hatinya. Dia tahan sebentar harapan tertunda itu supaya nanti diberikan itu brol-brolan. Diberikan Tuhan itu mujizat yang lebih besar dan Tuhan memberikannya dengan segala bunga-bunganya. Andai kata Yesus melakukan mujizat berapa hari sebelumnya, mujizat itu mujizat kesembuhan. Orang lumpuh berjalan, stroke disembuhkan, kanker lenyapkan. Luar biasa sih. Mana lebih luar biasa sama orang mati, meninggal. Udah berapa hari, udah dibungkus kain kafan, udah masuk kuburan, keluar. Tuhan mau memberi pesan kepada dunia bahwa kalau orang mati pun bangkit, mujizat apapun kecil bagi Tuhan. 3 poin ini memberikan makna pada kita dan penjelasan mengapa harapan yang tertunda itu ada baiknya. Nomor 1, Tuhan lebih tertarik pada karakter daripada selesaikan masalah kita. Ini poin pertama, tangkap basa-basa, terapkan dalam hati. Oh, aku mengerti. Ketika Tuhan izinkan harapanku tertunda, doaku belum terjawab juga. Itu karena Tuhan lebih tertarik pada karakter daripada selesaikan masalahku. Karakter apa? Karakter iman, karakter pengharapan, karakter kasih. Itu 2. Sikap hati yang benar membuat masa tunda lebih singkat rasanya. Hati-hati dengan sikap hati yang bodoh, perkataan-perkataan yang negatif, reaksi yang salah. Seperti murid-murid itu yang selalu aja salah kaprah. Lucu gak sih kalau kita baca kitab Injil itu, murid-murid itu selalu gak klop sama Tuhan Yesus. Tapi beda setelah Pentakosta ya, Roh Kudus tuntun mereka dari dekat atau dari dalam mereka. Yang ketiga, mujizat yang lebih nyata ada di ujung tanduk harapan yang tertunda. Ingat cerita Musa? Mereka kalau nggak sampai kepepet, terjepit belakang orang Mesir kesurupan, mereka sudah membawa semua senjata yang mereka miliki di Mesir untuk membunuh dan membantai bangsa Israel depan Laut Merah. Kenapa tidak dari berapa hari sebelumnya gitu aja lah, gimana lah Tuhan pakai cara lain atau lebih natural. Ketika mereka sudah terhimpit, maju kena, mundur kena, terpaksa mereka belajar untuk melihat ke atas. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku
datang darimu. Kalau tidak sampai di taraf itu, Laut Merah kan nggak membelah. Hari ini pun kita tidak punya cerita bagaimana the Red Sea is split open in halves. Bagaimana yang namanya Laut Merah di Timur Tengah situ itu dibelah menjadi dua, akuarium raksasa. Dan bangsa Israel berjalan di tengah, lalu dilindungi tiang api dan tiang awan. Sehingga orang-orang Mesir mencoba menerobos, oleng semua keretanya. Dan mereka semua tenggelam tentara Firaun menjadi satu kuburan di dalam lautan. Tahukah Tuhan tunggu sampai titik penghabisan itu. Dia melakukan tindakan yang paling besar bagi bangsa pilihan. Harapan tertunda itu bukan apa-apa. Karena ujungnya there is a great miracle. Ada mujizat yang Anda tidak duga.